saya ingin menyebutkan beberapa faedah penting terkait fokusnya ibadah Nabi SAW di Gua Hira sebelum beliau diangkat menjadi Nabi. Dalam riwayat Aisyah di situ disebutkan wahwa yatahannath. Nabi saat itu sedang fokus ibadah di Gua Hira. Ini seringkali dijadikan dalil untuk suatu bentuk ibadah yang sama sekali tidak ada anjuran dari Nabi SAW, bahkan telah mewajibkan kepada dirinya sesuatu yang itu membahayakan kesehatannya dan mengabaikan kewajiban-kewajiban yang lebih penting yang disebut dengan suluk ataukah tawajuh, sehingga sebagian orang memahami merupakan ibadah yang sangat mulia. Dia melakukan suluk dengan puasa mutih 40 hari, tidak makan kecuali nasi putih, tidak minum kecuali air putih dan kuah putih, dan pakaian harus dengan pakaian putih yang disebut dengan suluk. Bahkan beberapa tempat menggunakan lelakinya memakai cadar, jadi bukan wanita saja. Ya, maka mereka berdalil ini ada dalilnya bahwa Nabi SAW melakukan suluk di Gua Hira. Bahkan ketika turun 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq kepada beliau sedang suluk di Gua Hira, yang menunjukkan bolehnya beribadah dengan menyepi dari manusia, meninggalkan manusia, kita pergi ke gunung atau kita pergi ke tempat-tempat yang keramat, menyepi di situ dengan ibadah kepada Allah Jalla wa Ala untuk berkhalwah. Maka para ulama menjawab bahwa yang dilakukan oleh Nabi SAW tersebut di atas beberapa dasar. Yang pertama, mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang masih sisa di saat itu, dan beliau menjadi nabi dan belum menjadi rasul, masih menjadi masyarakat Quraisy yang harus mengikuti sisa ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan kita sekarang sudah berada di ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah kita, akidah kita, akhlak kita mengikuti ajaran beliau, dan beliau adalah wa khataman nabiyyin, penutup para nabi dan para rasul. Bahkan Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Law kana Musa hayyan lama wasi'ahu illa an yattabi'ani." Kalaulah demi Musa masih hidup sekarang, sungguh tidak halal bagi dia hidup kecuali harus mengikutiku. Dan Nabi SAW di dalam banyak hadis telah menyebutkan kita beribadah harus mengikuti tuntunan beliau. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, kata para ulama, bahwa Nabi SAW melakukan tersebut demi menjaga dirinya dari berbagai penyimpangan orang-orang jahiliyah di masa itu, yang mana lingkungan di masa itu penuh dengan kerusakan syirik, perubahan terhadap ibadah-ibadah yang telah disyariatkan oleh Nabi Ibrahim, dan kerusakan dari sisi akhlak. Dan sebagai faedah tambahan, bahwa orang yang pertama kali mengubah syariat Nabi Ibrahim sehingga sampai kepada orang Arab penuh dengan kesyirikan dan perubahan, itu adalah seorang yang bernama Amr Al-Khuzai. Nabi SAW menyatakan, "Ra'aitu fin nari yajurru ma fi batni." Aku melihat dia di dalam api neraka dalam keadaan menarik-narik isi perutnya. Hadis dalam Sahihul Bukhari. Ya, artinya ajaran Nabi Ibrahim di tengah-tengah orang Arab tadinya bersih, suci masih. Kemudian datang si Amr Al-Khuzai ini, mulai dia mengubahnya sehingga terjadilah kesyirikan di tengah-tengah orang Arab. Nah, Nabi SAW melakukan at-tahannus, fokus dalam Gua Hira, itu untuk menjaga dirinya dari berbagai penyimpangan orang-orang jahiliyah di masa itu. Kemudian yang ketiga, para ulama menjawab bahwa setelah beliau diangkat menjadi nabi, dengan turunnya 5 ayat pertama ini dari surat Al-Alaq, Nabi tidak pernah lagi masuk ke Gua Hira. Padahal setelah itu beliau hidup di Makkah 13 tahun. Kemudian 10 tahun di Madinah. Pada haji wada beliau sebulan kurang lebih berada di Makkah. Ada kesempatan untuk pergi ke Gua Hira, tetapi beliau tidak pergi. Tidak hanya tidak pergi ke pintunya, tidak masuk ke dalamnya, apalagi dengan beribadah, menyepi, berkhalwat di dalamnya. Ini menerangkan bahwa hal itu tidak dilakukan lagi oleh Nabi SAW setelah itu. Oleh karena itu, tidak ada satupun ulama yang membahas pembahasan haji dan umrah menjadikan ziarah Gua Hira
sebagai sunnah haji atau sunnah umrah. Tetapi kalau dia mau pergi, ya hukumnya boleh-boleh saja. Ingin mengenang sejarah, ingin mengetahui di mana tempat Nabi itu Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali menerima wahyu, akan tetapi meyakininya sebagai sunnah umrah dan haji, maka ini bukan bagian hal yang dianjurkan di dalam haji dan umrah. Nah, kemudian kita kembali melihat kepada suluk ini. Dia melakukan puasa mutih 40 hari, tidak makan kecuali yang putih, tidak minum kecuali air putih, tidak boleh berpakaian kecuali dengan pakaian yang putih. Dari ini kita mengetahui bahwa hal ini tidak mungkin disyariatkan di dalam Islam, karena di dalam Islam tidak ada puasa yang lebih banyak daripada puasa Ramadan. Aisyah radhiyallahu anha di dalam Sahih Al-Bukhari menyatakan, "Ma shama Rasulullah, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu akthar min Sya'ban ila Ramadan." Tidak pernah didapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam seumur hidupnya banyak berpuasa kecuali seperti di bulan Sya'ban, kecuali bulan Ramadan. Karena kalau bulan Ramadan beliau berpuasa sebulan penuh, 30 hari atau 29 hari, karena bulan Hijriah tidak kurang dari 29 dan tidak lebih dari 30 hari. Puasa yang berikutnya yang paling banyak beliau berpuasa di dalamnya adalah puasa Sya'ban. Sampai-sampai disebutkan beliau berpuasa Sya'ban seperti sebulan penuh. Ya, illa qalila, kecuali beberapa hari saja beliau tidak berpuasa. Menunjukkan selain puasa Ramadan tidak ada puasa yang Nabi banyak melakukannya kecuali bulan Sya'ban. Nah, puasa mutih 40 hari berarti ada puasa yang lebih afdal dan lebih hebat daripada puasa Ramadan. Dan ada yang lebih hebat pula daripada puasa Sya'ban. Kemudian yang berikutnya, di situ dia telah mengharamkan dirinya pada sesuatu yang Allah dan Rasulnya tidak mengharamkannya. Nabi memakan daging, kenapa kita mengharamkan diri kita sendiri memakan daging selama puasa tersebut? Nabi memakan kurma, itu bukan warna putih. Nabi memakai baju warna hitam, beliau memakai baju warna merah, bagaimana dalam Sahih Al-Bukhari. Dan Allah Jalla wa Ala menyatakan, "Qul man harrama zinatallahi allati akhrajaha li'ibadihi wat-thayyibat." Siapakah yang berani mengharamkan perhiasan dan kebaikan yang telah aku keluarkan di muka bumi ini untuk hamba-hambaku? Allahu amarakum bihada? Apakah Allah yang memerintahkan kalian? Allah menyatakan halal, kemudian kalian menyatakan haram. Sehingga sebagian orang yang telah selesai dari suluk ini dengan puasa mutih dan dia lulus, maka dia akan sampai kepada tingkat ma'rifah sebagiannya. Sebagian yang meyakini kalau dia sudah sampai kepada tingkat ma'rifah, maka sudah tidak wajib lagi apa yang wajib kepada keumuman manusia. Walaupun dia tidak salat jamaah 5 waktu tidak mengapa lagi. Bahkan terkadang dia bisa salat ke Mekah atau ke Madinah, di saat manusia salat di daerahnya. Padahal Mekah Madinah beda waktunya dan kita kurang lebih 4 jam. Zuhur di sini, kalau dia pergi ke sana berarti imamnya mungkin masih tidur atau lagi salat duha. Bagaimana salat di Mekah? Bagaimana salat di Madinah? Ini beberapa hal yang ulama ingatkan. Kemudian juga dengan dia melakukan suluk, dia mengabaikan kewajiban mencari nafkah kepada anak istri, yang itu merupakan jihad yang sangat afdal di jalan Allah Jalla wa Ala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, "Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alayha hatta ma taj'alu fi imra'atik." Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, sesungguhnya engkau tidaklah mengeluarkan sebuah infak mengharap wajah Allah, melainkan engkau akan mendapatkan pahalanya, sampai-sampai Allah akan memberi pahala kepadamu karena sesuap makanan yang engkau masukkan ke dalam mulut istrimu. Kemudian dengan dia melakukan suluk, dia meninggalkan muamalah hablun minan nas, yang mana hidup kita di dunia ini hanya di atas 2 tali, hablum minallah dan hablum minan nas. Tidak boleh kita mengambil salah satu dari keduanya, kita abaikan salah satu yang lainnya. Kedua-duanya harus kita amalkan. Kemudian dengan dia melakukan ibadah suluk tersebut, dia akan meninggalkan salat berjamaah 5 waktu. Dan di dalam Islam ada yang lebih afdal dari suluk itu, yaitu i'tikaf di bulan Ramadan, ya secara umum dan lebih khusus di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Dan Nabi pun bukan puasa mutih, juga memakan selain dari yang warna putih, dan juga memakai dari selain warna putih. Nabi pun tidak memakai cadar ketika i'tikaf.
Ya, beliau seorang lelaki, beliau hanya memakai kemah. Nah, ini yang ingin saya luruskan terkait cerita Gua Hira ini, karena ada beberapa hal yang penting.